Pada mata kuliah Processing Technology of Plant-Based Food, kita diajarkan untuk membuat tepung dan pati yang berasal dari umbi-umbian dan kacang-kacangan, seperti kacang merah. Tujuan dari pembuatan tepung dan pati ini adalah untuk memperpanjang umur simpan dari bahan yang digunakan. Kemudian berikut metode pembuatan tepung kacang merah. Pertama, kacang merah akan disortir terlebih dahulu. Kemudian ada proses pencucian dan dilanjutkan dengan proses perebusan selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu, kacang merah akan dikeringkan dan akan di-grinding untuk menghaluskan kacang merah yang telah kering tersebut. Nah, setelah proses grinding selesai, kacang merah akan dipindahkan ke ayakan dengan besaran 60 mesh. Tepung kacang merah akan diayak untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Dilanjutkan dengan pembuatan pati kacang merah. Pertama, kita perlu mengupas terlebih dahulu pati dari kacang merah. Lalu kita timbang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan pati yang sesuai. Kemudian akan ditambahkan air dan dilakukan pemblenderan. Pemblenderan ini untuk memisahkan sari pati dari kacang merah tersebut. Setelah di blender, ada proses penyaringan di mana ini akan memisahkan pati dari ampas kacang merah yang telah di blender. Perlu dilakukan pengendapan kurang lebih selama 1 hari untuk memisahkan pati dari larutan kacang merah. Pati kemudian dituang pada tray untuk kemudian akan dikeringkan dengan oven. Pati kemudian dikeluarkan. Pati tersebut kemudian di blender menggunakan food processor untuk mendapatkan hasil pati yang lebih halus. Tidak lupa, pati juga kembali diayak dengan ayakan 80 mesh. Tepung dan pati kacang merah tersebut kemudian dianalisis, yaitu untuk mengetahui warna, kadar air, dan pH dari produk tepung dan pati yang telah dibuat tersebut. Warna dari tepung kacang merah yang dihasilkan adalah warna putih yang agak gelap dengan sedikit bintik-bintik berwarna merah kehitaman. Analisis terhadap warna dilakukan dengan menggunakan colorimeter sehingga didapatkan nilai L untuk kecerahan, nilai A yang mengindikasikan warna merah dan hijau, dan nilai B yang mengindikasikan warna kuning dan biru. Nilai L dari tepung kacang merah mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh proses pengeringan dan perebusan kacang merah yang menggunakan panas. Panas yang digunakan selama pengeringan dapat merusak pigmen, dan juga pigmen pada kacang merah dapat terlarut dalam air, sehingga dapat menurunkan tingkat kecerahan dari tepung kacang merah. Kacang merah akan mengandung pigmen antosianin, yang selama proses perebusan berlangsung, pigmen ini akan terekstrak dan menghasilkan warna yang semakin gelap, sehingga meningkatkan nilai A dan nilai B. Pada pati kacang merah, dilakukan pengupasan kulit yang mempengaruhi ketiga nilai warna dari pati kacang merah tersebut. Kadar air yang terkandung dalam tepung dan pati kacang merah dapat disebabkan oleh kandungan protein yang terdapat dalam kacang merah yang mengikat air. Kemampuan protein dalam mengikat air disebabkan oleh gugus hidrofilik. Semakin banyak protein yang terkandung dalam sampel, maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan air, dikarenakan jumlah gugus karboksil yang terdapat pada sampel juga akan semakin meningkat. Berdasarkan data pada tabel kadar air, hasil yang didapatkan pada praktikum cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengeringan pada tepung kacang merah, di mana semakin lama waktu pengeringan dapat menurunkan kadar air dari tepung kacang merah. Water Absorbing Capacity atau yang dapat disebut dengan WAC dari tepung kacang merah dan pati kacang merah dapat disebabkan oleh gugus hidroksil yang terdapat pada pati dan protein yang terkandung pada kacang merah. Pada pati terkandung amilosa dan amilopektin yang dimana gugus hidroksilnya dapat mengikat air dan rantai amilopektinnya akan memerangkap air tersebut. Semakin tinggi kadar amilopektin maka akan semakin banyak terdapat bagian hidrofilik yang dapat memerangkap air sehingga akan semakin banyak juga air yang terikat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.